Perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Rocky Gerung di media sosial tampaknya kian panas. Lewat unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, Hotman Paris kembali melontarkan kalimat sindiran untuk Rocky Gerung. Bahkan, pengacara kondang yang terkenal dengan penampilannya nyentrik itu tidak segan-segan menyindir soal kehidupan pribadi Rocky Gerung. Secara belak-belakan, Hotman Paris menyindir Rocky Gerung yang hingga saat ini masih sendiri alias lajang. Otak Hotman yang bersinar hasilkan berlian, bujang tua lapu otaknya penuh dengki dan kerjanya hina-hina kepala negara agar masuk TV. Sontak saja, unggahan tersebut kembali menuai beragam komentar netizen. Banyak netizen yang justru melontarkan sindiran keras kepada Hotman Paris. Ya, perlu kau tahu ya Hotman Paris, yang kau tuduh bodoh itu 01 atau 03. Perlu kau tahu lagi ya Hotman Paris, di 01 itu ada mantan ketua MK yang bernama Hamdan Zulfa. Ada mantan ketua KPK yang bernama Bambang Wijayanto. Itu mereka cerdas, otaknya di atas otak kau kecerdasannya. Ya. Lalu di 03 ada Prof Mahfud, ada Todung Mulya Lubis, dan mereka pun semua profesional. Ya, mereka tuh orang-orang yang cerdas di negara ini. Mereka berprestasi, sedangkan kau siapa, Hotman Paris? Sampai detik ini terlihat kena mental dari pernyataan Rocky Gerung. Hebat Rocky Gerung bisa membuat seorang keluar watak aslinya. Betul-betul kena mental nih Hotman. Adapun perseteruan antara Hotman Paris dan Rocky Gerung berawal dari saling sindir jelang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024. Dari situ, keduanya saling lempar komentar. Iya, itu saya juga dapat banyak kiriman tuh, dan sebetulnya mau diadu tuh kan, apa yang diadu kan adalah pendapat, bukan mengutip-ngutip undang-undang. Undang-undang berpendapat begini ya, kita mau tahu pendapat Anda terhadap pendapat undang-undang apa itu masalahnya tuh. Nah, itu memerlukan refleksi filosofis. Tapi ya udah, salam aja buat Pak Hotman, dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketika mengargumennya. Jadi bercanda-bercanda antara ya buat melegakanlah netizen karena dikompor itu oleh netizen. Ya, kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Rocky Gerung awalnya membandingkan kualitas pendapat dengan cincin Hotman Paris. Ia mengatakan mendapat banyak kiriman seperti mau diadu. Pendapat bukan mengutip undang-undang. Kita tahu pendapat mengenai undang-undang. Ia lantas berharap ada forum khusus yang dibuat untuk debat dengan Hotman Paris ketimbang hanya berkomentar di media sosial. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah Mulya Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Saya bilang ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Rocky mengatakan, salam saja buat Pak Hotman, debat itu harusnya dibuat di forum, bukan di TikTok. Ia pun membandingkan cincin yang dipakai Hotman Paris dengan pendapat yang kerap dilontarkannya. Menurut Rocky Gerung,
Selama ini masyarakat lebih fokus melihat cincin Hotman Paris daripada mendengar pendapatnya. Ia merasa tidak dikomentari. Ia merasa cincin Hotman Paris lebih berkilau dari otaknya, jadi gagal fokus ke cincinnya ketimbang argumennya. Hotman Paris lalu menanggapi dan menantang Rocky untuk berdebat terkait hukum. Hotman mengungkapkan ajakan debat itu secara terbuka saat menyampaikan kesimpulan sidang perselisihan hasil pemilihan umum dari kubu Prabowo. Awalnya, Hotman menyebut jajaran kuasa hukum di belakang Prabowo Gibran dipenuhi pengacara terpercaya. Hotman lantas menyinggung pengacara yang berada di belakang kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo. Ia mengatakan yang hadir hari ini semua pengacara top yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Refli Harun tidak pernah sidang, pengacaranya 01. Mulia Lubis, pengacara Ganjar Mahfud cuma konsultan. Hotman lantas memposisikan dirinya jika harus berada di belakang kubu pemohon. Adapun yang akan ia lakukan adalah mengumpulkan sebanyak 5 masyarakat dari tiap-tiap kabupaten penerima bansos, terutama mereka yang terpengaruh preferensi pilihannya untuk menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan oleh pengacara Anies dan Ganjar. Hotman lantas menyinggung bahwa barisan pengacara Anies dan Ganjar malah lebih mendengarkan Rocky Gerung. Mereka terpengaruh dengan filsafat kosong dari Rocky Gerung yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo sama psikolog. Pengacara kondang itu terheran-heran dengan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan. Hotman menilai peristiwa hukum tidak bisa dibantah berdasarkan psikolog dan etika-etika. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti di awal benar-benar pepesan kosong, jadi jangan nangis kalau kalah. Di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Refli Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya 0 berapa itu? 01. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat ya betapa hancurnya pembelaan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog sama etika sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal benar-benar pepesan kosong ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya. Hotman tidak selesai sampai situ. Di momen itu, Hotman tiba-tiba malah menantang Rocky Gerung berdebat. Rocky Gerung, aku tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho.